Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyil karim la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirin wal hadirat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib dan isya yang semoga selalu dan senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini berkat izinnya jualah kita dapat sama-sama hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan sambil menunggu datangnya waktu isya kita isi dengan kajian membahas tentang agama-agama Allah berdasarkan penjelasan-penjelasan ulama-ulama terdahulu yang kita kenal dengan ulama-ulama salafus saleh yang berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita unjukkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali menyambung kajian pembahasan kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi atau Imam Muhammad bin Ahmad, yang kunyah beliau jauh lebih besar daripada sekedar namanya, yakni Az-Zahabi. Bukan hanya sekedar tukang sepuh emas, tetapi memang karena ilmunya yang luas sehingga pada ulama sesudahnya benar-benar menempatkan Az-Zahabi itu sebagai namanya, bukan hanya sebagai gelar pekerjaan, tetapi juga untuk namanya yang bermakna emas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk pada dosa besar yang keenam. Pembahasan dosa besar yang keenam ini tidak banyak dalil yang dijadikan hujjah oleh beliau. Jadi kemungkinan nanti akan ada 2 atau 3 pembahasan tentang dosa-dosa besar yang akan kita bahas. Tidak seperti dosa besar yang pertama sampai yang kelima membutuhkan penjelasan yang luas, karena banyaknya dalil yang dijadikan hujjah dan dalil-dalil tambahan yang bisa kita ambilkan untuk mendukung betapa besarnya dan betapa luasnya pandangan beliau tentang 5 dosa besar pertama. Dosa besar yang keenam adalah berbuka di siang hari pada bulan Ramadan tanpa uzur. Seperti apa dosanya? Dan ini khusus untuk orang-orang yang bekerja keras. Ya, seperti tukang bangunan sering mengalami perkara ini. Ya, tukang batu yang bekerja di jalan, kemudian membersihkan jalan, mengaspal jalan, memperbaiki jalan, atau bekerja di hutan mengambil kayu dan sebagainya. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yang tidak sama dengan pekerjaan orang-orang yang bekerja di kantor, ruangan ber-AC, ya, tempat bekerja nyaman. Ini tentu situasinya berbeda.
Nah, perlu bagi kita untuk menyampaikan dalil ini. Apakah ada uzur bagi mereka atau tidak? Kalau solat jelas seperti bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang seorang yang buta bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya mendapat uzur untuk solat di rumah ya Rasulullah? Apa uzurmu? Saya buta, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dibimbing orang lain, karena saya buta tidak mengetahui jalan. Tapi ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu mendengar suara azan? Iya. Kalau begitu wajib. Nah, ini menunjukkan bahwa solat tidak boleh ditinggalkan. Meski dengan cara merangkak, dia tetap harus pergi solat berjamaah. Dan kita sudah bahas itu. Dan hari ini, bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasanya, membatalkan puasanya di siang hari khusus untuk puasa Ramadan, bukan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, banyak dalil yang menjelaskan tentang bolehnya dia membatalkan puasanya. Tetapi khusus untuk puasa Ramadan, maka ditegaskan oleh Imam Az-Zahabi sebagaimana yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah. Dalil yang dijadikan hujjah yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 183 dan ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini dijadikan oleh beliau sebagai hujjah yang kuat tentang hukum dan kedudukan puasa Ramadan. Hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang bermukim dan dia sudah menjadi seorang yang baligh, bermukim dan dia seorang muslim, maka wajib baginya berpuasa kecuali ada uzur yang membolehkan. Nah, kemudian dalam ayat berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam keadaan bersafar, au ala syafarin fa'idatun min ayyamin ukhar, maka boleh dia berbuka. Ini dalil yang dijadikan hujjah tentang bolehnya seseorang berbuka. Pertama sakit, dan yang kedua dalam keadaan bersafar. Akan tetapi wajib baginya berpuasa pada waktu yang lain, di hari yang dia tinggalkan itu, sebanyak hari yang dia tinggalkan diganti di hari yang lain. Kalau dia tidak berpuasa 3 hari karena safarnya itu, maka dia harus menggantinya di hari yang lain dengan 3 hari berpuasa pula. Kemudian dalil yang kedua yang dijadikan hujjah oleh beliau adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Islam itu, kata Rasulullah, dibangun di atas 5 pondasi. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Yakni syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadan wa rasuluh. Dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, kemudian membayar zakat, wal haji wa shaumi Ramadan, kemudian melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini 5 dasar didirikannya agama Islam. Kalau kelimanya ini salah satunya runtuh, maka keislamannya diragukan. Salah satu saja keluar dia dari pondasi yang 5 itu, maka runtuhlah keislamannya. Bahkan sebagian lagi mengatakan para ulama, kalau salah satu dari 5 itu tidak dia jalankan dengan baik, maka batallah keislamannya. Ini yang paling keras. Ya, salah satu di antara kelimanya. Tidak bersyahadat, jelas pasti akan kafir. Tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, pasti dia kafir. Dan begitu seterusnya.
kalau dia tidak mendirikan solat, sebagaimana pembahasan dosa meninggalkan solat sudah disepakati oleh para ulama bahwa dia kafir. Kalau dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur, maka dia termasuk orang yang sudah batal keislamannya. Meninggalkan puasa tanpa uzur. Kalau uzur tadi sakit, uzurnya dalam perjalanan, ya, uzurnya dalam perjalanan. Kemudian dalam sabda yang lain, dalam beliau hadis yang lain, barang siapa yang berbuka 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa uzur, 1 hari saja dia berbuka di bulan Ramadan di siang harinya tanpa uzur, makan dan minum dengan sengaja, maka sesungguhnya tidak bisa digantikan harinya itu sepanjang masa seumur hidupnya, meskipun dia melakukannya. Maknanya kalau diganti pun puasanya seumur hidupnya, maka puasanya itu tidak diterima. Ini penjelasan yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak boleh meninggalkan puasa tanpa uzur. Bagaimana kalau orang yang membatalkan puasanya dengan misalnya pengantin baru menikah menjelang Ramadan, 10 hari menjelang Ramadan atau gimana, kemudian menikah entah kenapa sampai akhirnya berhubungan di siang hari, maka ada kafaratnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan itu dimulai dari hitungan hari pertama lagi. Dimulai dari pertama. Kalau dia lakukan di hari ke-27, bayangkan 27 hari yang sudah dilakukan itu batal, dan dia memulainya dari hitungan pertama lagi selama 2 bulan berturut-turut. Ini kafaratnya. Begitu besarnya kafarat meninggalkan puasa. Maka membatalkan puasa tanpa uzur ini termasuk perkara yang sangat besar yang disebutkan oleh beliau Imam Az-Zahabi, bahkan disandarkan kepada sebuah hadis, siapa yang dengan sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan sesungguhnya tidak dapat digantikan dengan puasa sepanjang masa meskipun dia mampu untuk melakukannya. Artinya berpuasa terus menerus. Begitulah pentingnya Bapak Ibu untuk tidak meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Maka jaga puasa di bulan Ramadan agar tidak berhenti begitu saja, kecuali memang uzur-uzur yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas berkata, tali ikatan Islam itu dan pokok-pokok agama itu ada 3. 1, kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, solat. Dan yang ketiga, puasa Ramadan. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, niscaya kafirlah dia. Jadi meninggalkan salat, tidak beriman kepada, tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak melaksanakan salat, dan yang ketiga tidak berpuasa. Kalau dia meninggalkan salah satu atau keduanya atau ketiganya, maka dia telah kafir. Ini pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi. Adapun dosa yang ke-7 yang ditulis oleh beliau di dalam bukunya yang berjudul Kitab Al-Kabair, meninggalkan haji padahal dia mampu. Ini segelintir sudah kita bahas ketika pembahasan tentang meninggalkan sholat. Namun di sini secara khusus beliau menyebutkan tentang besarnya dosa meninggalkan haji. Pembahasan ini juga sudah kita uraikan sedikit ketika kita membahas tentang besarnya dosa tidak mengeluarkan zakat. Masih ingat pada subuh kemarin kita bahas orang yang tidak membayar zakat padahal dia mampu untuk berzakat. Bagaimana kalau seandainya kami punya kambing, lalu kambing itu tidak kami keluarkan zakatnya ya Rasulullah? Akan dibentangkan dia, dibaringkan dia di tanah padang pasir yang luas, lalu seluruh kambingnya dipanggil, mulai dari yang tua sampai yang kecil, dan kambing itu akan berlari-lari sambil menanduknya di tanah yang tempat dia dibaringkan. Bagaimana kalau sapi ya Rasulullah? Sapi itu akan menginjak-injak perutnya dan sambil menggigit-gigit tangannya, dan itu disebutkan. Nah, bagaimana orang yang berhaji tetapi dia tidak mampu berhaji ya Rasulullah? Pertanyaan ini sudah dibahas, dan ini insyaAllah akan kita bahas secara luas, karena pembahasan ini disebutkan oleh beliau sebagai salah satu di antara 70 dosa besar.
Pembahasan ini diawali dengan dalil surah Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, ingat Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita membahas tentang haji, yang menjadi ukuran seseorang itu boleh atau wajibnya dia berhaji, sebagaimana seorang wajib membayar zakat. Ketika ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa ukuran seseorang wajib membayar zakat?" Apabila dia sudah punya uang 200 dirham atau sudah punya emas simpanan 85 gram emas. Kalau 85 gram emas itu, satu emas berapa sekarang? Satu emas. Satu emas itu berapa gram isinya? Saya nggak tahu. 2,5 gram. 2,5 gram. Kalau 2,5 gram harganya berapa sekarang, Bu? Bu-ibu yang tahu. 2.050.000. Berarti kalau dibagi 5 berapa ya? 2 juta, sekitar 400-an ya. 400-an satu emas. 4 dikali 85. 4 kali 8 32, sekitar 35 atau 36 jutaan. Sekitar 36 jutaan. Kalau sekitar 36 juta itu sudah wajib dikeluarkan 2,5%. Tapi dengan hitungan bahwa uang itu adalah uang yang tersimpan. Kalau emas yang ada di sini kan tidak dihitung. Emas yang di leher tidak dihitung. Emas yang dipakai itu tidak dihitung, karena itu emas susut. Tapi kalau emasnya diperbesar gimana kira-kira ya? Sudah dipakai 2 emas, tahun besok nambah 1 emas, tahun besok nambah 1 emas, sampai akhirnya melingkar sebesar-besar jari. Karena ada juga ibu-ibu yang seperti itu. Karena ini tidak mau dikeluarkan zakatnya, dijadikan sebagai emas yang dipakai gitu. Ini kan dipakai, Ustaz, jadi nggak kita keluarkan zakatnya. Tapi itu akal-akalan dia aja gitu. Sama seperti orang kredit mobil, hitungannya mobilnya sudah lunas. Kalau sudah lunas kan wajib zakat. Tapi mengantisipasi supaya tidak mengeluarkan zakat, dilempar lagi ke leasing, nyambung lagi. Ya itu tidak betul. Itu kan akal-akalan dia untuk menghindari zakat. Yang ada malah dia bayar pajak, karena bodohnya dia bayar pajak. Pajak berapa, Pak? 10% kan. Sementara zakat Allah cuma minta 2,5%. Resikonya kalau dia tidak bayar zakat mobil, kalau kambing tadi tidak dia keluarkan zakatnya, kambing yang akan menginjak dia. Kalau mobil banyak dan dia tidak mengeluarkan zakat, kira-kira seperti apa besok? Logika kita tentu berpikir mobil itu akan menggiling dia besok di hari akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana dengan orang yang mampu tetapi dia tidak melaksanakan haji? Apa ukuran mampunya ya Rasulullah? Ketika ditanya ukuran mampunya orang yang berhaji, itu sudah disebutkan oleh Allah, yakni mampu sanggup melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah. Apa yang dimaksud dengan mampu melakukan perjalanan ke Baitullah ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan mampu melaksanakan perjalanan itu adalah dia sanggup menyediakan transportasinya, berarti ongkos pulang perginya. Kemudian yang kedua, mampu untuk melaksanakan biaya, menanggung biaya hidup selama di perjalanan sampai kembali. Kalau itu sudah cukup, maka jatuh hukum wajib kepadanya. Maka dahulu sahabat Rasulullah SAW ketika haji yang pertama, jumlah mereka sampai 10.000 orang, modalnya cuma unta. Yang duduk di atas unta, kemudian bekal makanan selama diperkirakan 2 bulan. 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang, dan mungkin 1 bulan di sana. Nah, selama di sana dia bisa mencari, bekerja dan sebagainya untuk bisa modal kembali lagi. Maka yang punya unta, yang punya kuda, mereka berusaha berangkat, karena ini adalah transportasi yang hampir mendekati kepada wajibnya mereka berhaji. Nah, kalau kita dihitung-hitung biaya yang akan keluar ke sana habis 100 juta, dan kita punya uang 100 juta itu, lalu kita mengabaikannya, maka inilah yang dimaksud dengan orang yang celaka karena punya uang tapi tidak berangkat. Berbeda kasusnya dengan orang yang memaksakan diri. Sekarang kan ada model, Pak,
perusahaan tertentu membuka kesempatan kepada calon jemaah haji untuk berangkat dulu, bayar nanti, ya, seperti dana talangan. Dan banyak perusahaan yang bersedia menyediakan dananya. Tapi ujung-ujungnya di sebalik itu adalah pinjaman berbunga. Biayanya 30 juta, tapi pulang dari situ kita harus mengembalikan selama 40 bulan, 1 juta sebulan. Ujung-ujungnya terhitung 10 juta dapat untungnya. Nah, resikonya adalah ketika kita berangkat, kita mungkin bahagia dengan keberangkatan haji, sementara uang yang kita gunakan berangkat bukan uang kita. Itu masih uang orang lain. Sementara untuk berangkat baru dikatakan sah apabila milik kita yang sempurna. Artinya betul-betul duit kita tidak ada di dalamnya campur tangan orang lain. Tidak ada duit pinjaman orang lain. Uang yang dibawa benar-benar uang yang halal, uang yang milik kita yang sempurna, sehingga hisapnya ringan. Nah, kalau dia menggunakan uang orang lain, kalau sempat sampai di sana mati, meninggal di sana, akibatnya istri dan anak diteror setiap bulan, ditagih setiap bulan, ini risikonya besar. Maka dalam hal yang seperti ini tidak wajib baginya untuk berhaji. Ya, tidak wajib atau belum wajib baginya untuk berhaji. Kalau dia ingin menabung, silakan, tabunglah dulu sampai sekian tahun, dan kalau dirasa sudah cukup maka silakan berangkat dan gunakan fasilitas yang mungkin disediakan oleh pemerintah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang dapat mengantarkannya haji ke Baitullah, tetapi dia tidak melakoninya, semoga saja ia tidak mati sebagai seorang Yahudi dan sebagai seorang Nasrani. Ini doa Rasulullah. Karena khawatirnya Rasulullah, orang kaya punya uang dan dia tidak mau haji. Saya hanya bisa berdoa, semoga, kata Rasulullah, dia tidak mati dalam keadaan Yahudi ataupun dalam keadaan Nasrani. Ini menunjukkan bahwa orang yang mampu dan kalau dia tidak berangkat haji, lebih dekat kematiannya kepada kematian Yahudi dan Nasrani. Kematiannya itu lebih dekat kepada kematiannya Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang demikian itu karena Allah telah berfirman, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang sanggup melaksanakan perjalanan ke sana. Artinya kalau kita sudah sanggup melaksanakan ibadah haji, maka wajib haji itu jatuh kepada kita. Gunakan harta yang ada, dan itu jauh lebih baik daripada kita menahannya. Karena doa Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa buruknya kematian orang yang punya kesanggupan untuk berhaji tetapi dia tidak berhaji. Umar bin Khattab berkata, sungguh aku pernah berkeinginan, tetapi ini tidak jadi diwujudkannya. Aku pernah berkeinginan, bahkan pernah bercita-cita untuk mengutus beberapa orang ke berbagai penjuru negeri guna melihat siapa saja yang sehat fisiknya, sehat akalnya, memiliki bekal tetapi tidak mau berhaji, agar diminta kepadanya jizyah. Jizyah itu upeti, ya, serta menganggap dia sebagai seorang kafir zimmi. Ada orang muslim tidak mau dia berhaji, sementara dia mampu, dia kaya. Catat namanya, bawakan kepadaku, lalu akan kubuatkan surat agar dia ditarik upetinya. Layaknya seperti orang kafir yang menyerahkan diri ke sebuah negara Islam, membayar upeti dengan negara Islam, dan dia dianggap sebagai kafir zimmi. Itu pernah diucapkan oleh Umar. Kalaulah bukan karena memikirkan betapa beratnya membuat hukum dan undang-undang itu, maka dia sudah kepingin melakukan itu. Dan ulama terdahulu memang seperti itu. Ingat bagaimana kaum muslimin ketika Rasulullah SAW baru-baru meninggal. Banyak di antara mereka tidak mau sholat dengan alasan Rasul sudah meninggal. Untuk apa kita sholat lagi? Rasulullah sudah meninggal.
Sampai-sampai Umar bin Khattab mengeluarkan fatwa, siapa saja laki-laki yang ada di sebuah rumah dan dia tidak sholat ke masjid, ketika suara azan dikumandangkan, pulang dari masjid itu bersama-sama ke rumah itu, bakar rumahnya. Sampai seperti itu dulu. Dan orang masih tetap saja tidak mau berangkat. Diperangi semua orang yang tidak sholat. Akhirnya semua yang tidak sholat membuat pasukan, membentuk pasukan perlawanan kepada Abu Bakar Siddiq, dan itu diperangi oleh Abu Bakar. Begitu gencarnya perlawanan ketika Rasulullah SAW baru saja meninggal. Maka di masa Umar bin Khattab, saya pernah berniat, kata Umar, ingin membuat sebuah undang-undang, sebuah keputusan bahwa siapa saja yang tidak mau berangkat haji sedangkan dia orang yang mampu, maka akan dibuatkan surat keputusan bahwa dia adalah seorang kafir zimmi yang wajib membayar jizyah setiap tahunnya kepada negara. Tapi hal yang seperti itu tentu bisa dilakukan di negara-negara Islam yang menggunakan sistem khilafiyah, sistem khilafah, atau mungkin daerah-daerah yang menggunakan undang-undang Islam, berbasis Islam. Kalau di negara kita tentu tidak bisa. Ya, negara kita tidak bisa. Abdullah bin Abbas berkata, barang siapa yang memiliki harta yang cukup untuk menunaikan ibadah haji, tetapi dia tidak menjalankannya, atau memiliki harta sampai sebatas nisabnya, tetapi dia tidak membayarkan zakatnya, niscaya akan meminta roja'ah, kembali dikala dia mati. Jadi setiap orang yang mampu, apabila dia tidak punya kemampuan untuk berhaji dan kemudian dia tidak berangkat haji, atau orang yang mampu untuk berzakat dan dia tidak mau berzakat. Perhatikan dua orang ini, kata Abdullah bin Abbas. Ada orang yang mampu dan punya uang untuk berangkat haji tapi tidak berangkat haji. Orang yang mampu seharusnya sudah membayar zakat dan dia tidak berzakat, maka di akhir hayatnya dia dapat dipastikan akan meminta roja'ah. Roja'ah itu ucapan yang diucapkannya kepada Allah, ya Allah, berilah aku tangguh barang sekejap saja. Sekejap saja. Apa yang dia minta? Dia ingin bersedekah, kalau memang punya kesempatan bersedekah, dan menjadi orang yang soleh. Maksudnya menjadi orang soleh itu adalah dia ingin melaksanakan ibadah haji itu. Seseorang berujar, bertakwalah kepada Allah, wahai Ibnu Abbas. Apa yang kamu maksudkan ini? Hanya orang-orang kafir saja yang disebut oleh Allah meminta roja'ah. Jadi salah seorang sahabat yang lain berkata, bukankah ayat itu ditujukan kepada orang-orang kafir, bahwa ketika malaikat maut datang kepadanya, dia katakan, ya Allah, berilah tangguh kepada kami, kehidupkan kami kembali, kami akan menjadi orang yang soleh, kami akan menjadi orang yang beriman. Tapi itu janji. Maka dikatakan ayat ini sebenarnya, wahai Abdullah, itu ditujukan untuk orang kafir. Tapi apa jawab Abdullah? Beliau katakan, Ibnu Abbas menjawab, akan kubacakan kepadamu satu ayat. Allah berfirman, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai sedikit waktu saja, yang menyebabkan aku bisa bersedekah dan aku bisa menjadi orang yang soleh. Dan itu diucapkan oleh seorang muslim. Jadi orang muslim itu, Bapak Ibu, orang muslim kaya yang kikir, orang muslim kaya yang tidak mengeluarkan zakatnya, orang muslim yang kaya yang enggan berhaji, maka di akhir hayatnya akan dibuat dia menyesal dalam tingkat tinggi. Penyesalan itu, dia meminta waktu tangguh kepada Allah, jangan wafatkan sekarang ya Allah, beri aku kesempatan untuk hidup lagi, dan kehidupan itu akan kugunakan, satu untuk bersedekah, dan kedua mengerjakan amal soleh, maksudnya melaksanakan haji. Jadi zakat-zakatnya akan dikeluarkan. Nah, tentang penjelasan ini pernah ditanya oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang yang ingin kembali.
apakah dengan dikembalikannya dia, dihidupkannya dia lagi, pasti dia akan beramal soleh, pasti dia akan membayar zakat, pasti dia akan naik haji? Tidak. Karena Allah lebih tahu kematian dia yang sebenarnya. Allah lebih tahu tentang sifat yang sebenarnya. Kalaupun orang yang sudah berada di dalam neraka dikeluarkan ke dunia, dikembalikan dia ke dunia, dapat dipastikan sifatnya tidak akan berubah. Meskipun dia sudah melihat betapa besarnya neraka, apalagi kalau hanya sekedar dibayangkan kepadanya kematian. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia yang disebut oleh Imam Az-Zahabi pada pertemuan yang lalu, beberapa waktu yang lalu kita sebutkan di mana letak akal sehat orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk istrinya, untuk anaknya, untuk masa depannya sekian puluh tahun yang akan datang. Di akhir hayatnya ternyata hartanya itu tidak mampu menyelamatkan dia. Karena hartanya yang dikumpulkan itu tidak lebih adalah untuk berbangga-bangga di dunia. Dan berapa banyak di antara manusia mengumpulkan harta, rumah baru dibangun, baru selesai, akhirnya beliau meninggal. Sementara selama membangun rumah itu tidak ada 1% pun keluar untuk pembangunan masjid yang justru bermanfaat untuk dia di hari akhirat. Dia bercerita tentang banyak hartanya, tetapi anak yatim tidak pernah singgah di rumahnya untuk makan. Bahkan mungkin hanya sekali dua kali setahun saja dia tidak sanggup mengundangnya. Dia bercerita tentang hartanya yang banyak, tetapi tidak ada satu orang pun anak yatim yang dibiayai sekolah oleh dia, sehingga uangnya habis untuk dia saja. Sedangkan di dalam setiap hartanya ada hak fakir, ada hak miskin, ada hak mu'allaf, dan ada hak 8 asnaf yang ada di dalamnya yang wajib dia keluarkan, dan itulah yang kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh harta yang dia miliki. Kemudian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bersedekah yakni mengeluarkan zakat, dan menjadi salah satu maksud menjadi salah seorang yang soleh di sini adalah menunaikan ibadah haji. Jadi permohonan doa seorang yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Munafikun itu, bahwa aku berjanji kalau dikembalikan ke dunia aku akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang gemar bersedekah, dan kemudian menjadi orang yang soleh maksudnya adalah gemar membayar zakat, dan kemudian dia berjanji akan menjadi orang yang bersegera menunaikan ibadah haji. Nah, ini tentang dosa yang ketujuh yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, meninggalkan haji padahal dia mampu. Adapun dosa yang kedelapan, ini 3 dosa yang kita bahas. Mendurhakai orang tua, ini dosa yang besar yang kedelapan. Kita sebutkan dosa besar kedelapan karena memang diurut di nomor 8. Tentang mana yang lebih besar, ini wallahu a'lam bishawab, yang disepakati oleh para ulama hanya satu, dosa terbesar yakni dosa syirik, dan itu ditempatkan di nomor urut 1. Adapun dosa-dosa berikutnya ini hanya dikumpulkan, karena dikumpulkan satu persatu maka diberi nomor. Nah, penomoran ini tidak menunjukkan bahwa inilah dosa ke nomor 8, tidak begitu. Boleh jadi dosa nomor 8 ini menjadi dosa nomor 3. Bisa jadi saja, karena durhaka kepada orang tua itu termasuk perbuatan yang selalu diiringi oleh Allah tentang kewajiban kita terhadap orang tua. Di antaranya bertakwalah, berimanlah kepada Allah, takutlah kepada Allah dan Rasulnya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian diiringi dengan wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, menunjukkan kedudukan berbuat kebaik kepada orang tua itu sesudah berbuat baik kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita tidak bisa menempatkan ini diurutkan di nomor 8, tetapi karena Syekh menulisnya di nomor urut 8 maka kita sebut bahwa mendurhakai orang tua sebagai dosa yang diurutkan di nomor 8. Dalil yang dijadikan hujah adalah surah Bani Israil ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat ini juga bisa diiringi dengan surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana.
Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Rasulnya, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi sesudah Allah menyuruh kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasul, lalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, kepada kedua orang tuamu. Menunjukkan bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah perintah dari Allah langsung. Karena ini perintah dari Allah, maka meninggalkannya berarti kita melanggar perintah Allah. Karena berbuat baik kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah, sebagaimana Allah juga telah memerintahkan kita secara langsung untuk mendirikan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan sebagainya. Maka ini juga perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, ayah dan ibumu. Bahkan dikatakan jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan kamu, artinya dia sudah tua, tidak mampu lagi untuk berdiri, tidak lagi mampu untuk berjalan, sehingga buang hajatnya harus kita yang membantu, sakit perut dia harus kita yang membantu, memandikannya harus kita yang membantu. Kalau sampai pada usia seperti itu, akan sangat lemah dia, sehingga dia akan dikembalikan oleh Allah seperti anak-anak kembali. Perangainya, mungkin kotoran itu akan dipegang-pegangnya saja begitu. Kita tentu akan jijik. Nah, kalau sudah sampai pada masa yang seperti itu dalam peliharaanmu, jangan sekali-kali mengatakan perkataan cis, atau apa saja yang menyebabkan hatinya tersinggung. Karena akan ada di antara kita, kenapa Allah menyebutkan ini? Karena pasti akan ada di antara kita yang akan diberi kesempatan oleh Allah untuk merawat kedua orang tuanya hingga usia lanjut. Sebagian dari orang tua mungkin berpikir bahwa ini akan menyusahkan anaknya, tapi anak yang soleh dan solehah, dia akan memanfaatkan ini. Seorang ulama pernah memberikan nasihat. Saya sudah hampir 1000 kali, mungkin lebih, memberikan nasihat dan wejangan terhadap orang-orang yang mendapatkan musibah agar tidak menangis ketika ada salah satu di antara anggota keluarganya yang meninggal. Jadi tidak bersedih hati. Dan janganlah kalian menangisi mayat-mayat yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya. Ketahuilah, setiap kali orang itu ditangisi, maka Allah akan memberinya pakaian dari kudis. Ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, kita tangisi kematiannya, lalu kita melaknat Allah, ya Allah, apa salah ibuku, apa salah ayahku, kenapa dia harus diambil? Dan ketika kita melaknatnya melakukan itu, Allah akan memberikan ibu kita atau ayah kita yang di dalam kubur itu pakaian yang terbuat dari kudis. Ini penghinaan untuk dia. Maka diingatkan kepada kita agar tidak menangisinya. Tapi apa kata beliau? Ketika ibu saya yang meninggal, saya tidak dapat menahan air mata. Tetapi yang dilarang oleh Rasulullah adalah nihayah, meraung-raung, meratap, menyesali. Bahkan dia menuduh Allah Subhanahu wa taala telah berlaku zalim kepadanya. Ya, sebagian dari mereka menepuk-nepuk dadanya, sebagian lagi mengurai rambutnya. Saking kesalnya, kenapa orang tuanya dipanggil, kenapa ayah dan ibunya diambil nyawanya, kenapa adik anaknya dimatikan, dan sebagainya. Nah, Syekh tadi mengatakan ketika dia tanya, bukankah engkau selalu menasihati kami agar tidak menangis ketika ada salah satu di antara anggota keluarga yang meninggal, terutama ibu, tidak menyesalinya? Apa jawab beliau dengan sederhana? Saya tidak menyesali kematiannya. Yang saya sesali adalah hilangnya salah satu dari 2 pintu surga. Ketika ibu meninggal, hilang salah satu jalan untuk menuju ke surga. Yang dimaksud beliau adalah berbakti kepada ibunya, berbakti kepada orang tuanya.
Karena itu adalah salah satu pintu terdekat untuk menuju surga. Ketika ibu sudah tidak ada, maka tidak ada kesempatan lagi untuk berbakti kepadanya. Maka barang siapa yang orang tuanya masih hidup, terutama ibunya atau ayahnya, sebisa mungkin untuk berbakti kepadanya, berbaktilah. Kalau jauh, sekali-kali dikunjungi. Kalau punya uang, sekali-kali dikirimi uang, dikirimi baju yang membuat mungkin dia senang. Apa saja yang bisa kita kirim, apa saja yang kita bisa kita belikan untuk dia, buat dia bangga. Kalau sekarang alhamdulillah video call bisa. Ya, kita telepon dia, gimana kabar ayah, gimana kabar ibu, itu mungkin akan menyenangkan hatinya. Lakukan ini sebisa mungkin, sebagus mungkin, dan buat hati dia senang. Dan kalau bisa, kalau dapat, ini harus diusahakan, buat dia ketika meninggal ridho dengan kita. Karena kalau dia tidak ridho, artinya dia meninggal dalam keadaan benci kepada kita, maka hisab kita akan diberatkan di hari akhir. Hisab kita akan diberatkan di hari akhirat. Demikian saja, insyaallah kita akan perluas di pembahasan berikutnya, di pertemuan berikutnya, tentang dosa durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.